yang biasa nampak pada dirinya. Ya. Jadi perempuan itu yang menampak biasanya telapak tangan dengan wajah. Nah ini juga sebetulnya tips trik buat yang belum nikah nih, bisa melihat perempuannya sehat atau tidak itu ketahuan dari telapak tangan. Kalau yang sudah jangan. Metode telapak tangan ini merupakan bagian saraf yang paling ujung dari tubuh manusia. Apa saja yang berlaku pada tubuh manusia akan terlihat pada tangan. Di antara bagian telapak tangan yang menunjukkan penyakit itu adalah telapak tangan bagian atas, ya, telapak tangan bagian atas, punggung tangan, telapak tangan, semua jari, ruas jari, jari bagian atas dan kuku. Ya, ini contohnya nanti akan kita bahas satu persatu yang bisa dianalisa. Next. Nah ini deteksi melalui telapak tangan. Inna fi samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam, ya, ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi kita orang berakal harus benar-benar melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, pergantian siang dan malam. Kita bisa melihat tumbuhan itu muternya ke kiri saat naik ke atas, gitu kan. Itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan seperti nyamuk, semut pun itu kalau kita mau berpikir, Insya Allah itu luar biasa, gitu kan. Next. Contoh yang nanti akan kita baca seperti ini. Bercak putih tanda masalah dengan angin. Ada ya tanda bercak putih. Terus pulang kuku tidak ada tanda putih tanda bermasalah dengan hormon. Seperti apa sih? Nah kita bahas satu persatu. Next. Analisa tangan ini satu, metode ini berbeda dengan refleksologi tangan. Pada metode analisa tangan ini hanya melihat tangan, harus melihat kedua tangan, lihat kanan kiri tangannya. Kemudian metode ini hanya memperkirakan masalah, ya, tidak mengetahui derajat kelainan. Contoh misalkan, Bapak Ibu terindikasi kolesterolnya tinggi, hanya tahu masalahnya kolesterol, tapi nilainya kita tidak tahu. Nilainya yang tahu harus ke lab, berapa nilainya, berapa angkanya, ya harus ke lab. Tapi tanda kolesterol tingginya bisa terlihat dari saraf telapak tangan. Satu, kita lihat tangan telapak tangan masing-masing. Ya, kita lihat nih ya. Sembelit ini dapat dilihat pada bagian jari tangan atau bagian belakang jari tangan. Ya, satu, bagian belakang terlihat pada garis sendi berwarna gelap. Bagian telapak tangan terlihat garis-garis berwarna gelap. Ini lebih gelap dari sini. Ya, ini belakangnya. Ini garis sendi. Ini kalau lebih hitam dari yang kanan sininya, ini berarti Bapak Ibu sedang sembelit. Apa sih yang dimaksud dengan sembelit? Nah, BAB-nya gak ikhlas, nahan-nahan, gitu ya. Kelihatan? Hitam gak? Enggak. Termasuk, tapi belum terlalu. Ya, Ibu sendiri gimana BAB-nya? Bukan di ini kan Ibu. Hitamnya di sini beda dengan ini. Sama ini hitam, garis sendi dengan di sini beda. Itu menandakan sembelit. Ya, sembelit itu nggak ikhlas BAB-nya. Ciri BAB-nya bagus, mohon maaf banget ya, seperti pepatah mengatakan si kuning mengambang. Iya Pak ya. Kenapa bisa si kuning mengambang? Karena satu feses kita yang sehat itu satu berbentuk, ya, berbentuk. Kedua mengambang. Kalau fluk tenggelam gitu, logam
ngambang, terus berwarna kekuningan, entah makan apapun itu biasanya berwarna tetap kuning, kecuali buah naga. Merah. Saya bingung tuh, tapi sekarang saya belum ketemu jawabannya. Kenapa kalau makan buah naga keluarnya itu lagi gitu? Itu belum ketemu saya. Tapi rata-rata BAB-nya berwarna kuning, entah makan apapun yang bagus begitu. Campur mungkin. Warna merah juga. Terus kemudian waktunya ritme yang bagus untuk BAB kita nih 2 kali, pagi jam 5 pagi sampai jam 7 itu ritme BAB yang bagus. Kedua, ritme yang bagus itu jam 5 sampai jam 7 sore itu waktu BAB. Yang bagus hari 2 kali. Kemarin kan guru ini bilang diibaratkan kita punya sampah masakan, sampah apa tiba-tiba masukin ke dalam tempat sampah di dalam rumah, tertimbun semalaman nggak keluar, baunya gimana? Ya kan? Sama perut kita makan nih, kita makan pagi-pagi ini sarapan, nanti siang makan, sore harusnya itu buangnya dari mana yang dari kemarin, sirkulasi gitu. Yang besok pagi yang kita makan hari ini itu ritme BAB yang bagus ya. Dicek, nggak ada salahnya ngecek fase sendiri, itu menggambarkan kesehatan kita. Lebih bagus kita mengetahui daripada nggak tahu. Semelit ya, ketahuan ya dari garis sendi, baca sendiri. Kalau memang berasa warnanya hitam benar, saya juga BAB-nya bermasalah. Biasanya orang gemuk otomatis iya. Next, ada masalah usus. Keadaan usus dapat diperlihatkan pada jari jempol. Coba cek jari jempol bapak ibu masing-masing. Pasien diminta membuat istimewa. Ya, apabila bengkok seperti ini, ya bengkok seperti ini tuh menandakan ada masalah sembelit atau masalah pencernaan. Dua-duanya bu, coba bu. Dua-duanya. Gini, ya gitu. Nah, ini kan lebih dominan ke kiri bengkoknya dibandingkan sebelah kanan. Kiri itu berkaitan sama usus bagian lambung. Emang, ini kedua-duanya ya, lambung iya ya usus besar iya. Gitu. Kalau ini ibu lebih ke usus besar. Pokoknya kalau sebelah kiri ya itu berkaitan dengan lambung. Sebelah kanan itu berkaitan usus besar. Ke kemana di sini nih? Usus butuh. Ya, enggak. Maksudnya pencernaan. Ya, usus besar. Gak enak ya. Hati-hati kalau kita punya penyakit mah itu penyakit seumur hidup. Seumur hidup. Ya, selama ini ada obat nggak? Ada banyak obatnya, tapi hanya sekedar mencegah. Untuk mengobati harus yang metodenya bagus. Iya, ini bu, ya ini lagi belajar ini. Paham ya? Yang ke satu tadi sebelit ditandain apa? Hitam. Jari, ruas jari berwarna hitam. Yang kedua usus jari dapat jempol bengkok, kanan bagian usus besar, kiri bagian lambung. Next, migrain dan wasir. Tolong dilihat masing-masing. Jika ada warna garis hijau atau kebiruan di telapak tangan, kalau orang tersebut tidak menderita migrain, kemungkinan wasir. Nih garis birunya nih. Dari sini sampai sini nih. Coba cek. Ada pulpen nggak ya? Nih spidol nggak? Ada nggak Bu Arfa? Nih ada nih Bu. Nih. Ini dari sini ke sini. Ininya analisanya hanya dua, satu migrain atau wasir. Kanan kiri sama. Nah ini biru nih, birunya kan dari sini sampai sini. Pokoknya ada dua kemungkinan kalau ibu nggak migrain berarti ada wasir.
Kalau ada wasir berarti warna birunya lebih terang. BAB-nya ada darahnya kalau wasir. Ada nih dikitnya. Gimana pun jasa. Ada dikit. Iya sini ke depan. Iya. Nah itu ada masalah itu. Bapak Mas Yoga gimana Mas Yoga kelihatan? Yang ini ya? Iya tapi ini nggak terlalu. Ini yang ini nih sebelah kiri nih. Oh, Sebelah kiri. Berarti kemungkinan migrennya sebelah kiri. Ini dikit udah baru mulai baru tanda. Migren tahu ya migren ya? Sakit kepala sebelah. Ya sebelah doang. Pasir tahu pasir? Pasir tahu? Ambeien. Ambeien kalau duduk terlalu lama juga kan geser. Iya, karena kan BAB-nya susah. Berasal dari BAB susah akhirnya membentuk pasir. Ada benjolan, karena benjolan itu terdorong fases yang keras, dia luka. Ada lagi macam penyakit fistula, fistula ani, bukan ain. Ya, paham ya? Yang ketiga, migren dan wasir bisa ditandakan dari garis biru, garis kebiru-biruan atau garis hijau di telapak tangan. Kalau wasir tuh biasanya lebih terang. Birunya tuh kelihatan banget di sini nih. Kalau baru-baru itu baru tanda baru. Kalau nggak dicegah bisa menuju ke sana. Seperti mendung bukan berarti hujan, ya kan? Tapi bisa hujan, bisa juga nggak hujan, kan gitu. Sama halnya itu sudah ada tanda bahasanya mendung. Kalau nggak di meter ya bisa hujan. Kalau di meter ya bisa nggak jadi hujan. Next, yang keempat, restlung, alergi atau sinus. Tanda birunya itu, ya, tadi birunya kan di sini ya. Ini wasir atau migren. Kalau tanda kebiruan tentang sinus ini di sini bu. Komplit. Sambil ibu introspeksi diri gitu loh, jangan menyalahkan orang introspeksi diri. Berarti bener nggak sih kalau lagi itu alergi atau sinus gitu? Iya, iya, tak alergi debu, tak alergi makanan, tak alergi udara. Iya, itu apalagi kalau misalkan bangun pagi sebelum subuh mandi harus bersihin dulu, itu udah alergi, paru-parunya lemah. Bukan sakit, tapi lemah baru. Ya, makanya kemarin saya sempat bilang kalau ada masalah penyakit ini diusahakan jika posisi sujud hidungnya nempel. Ya, kadang kita karena mungkin terburu-buru atau apa, hidung tuh nggak nempel. Bukan mengapa dosa ya, bukan ya. Jadi begitu ya, alergi dan sinus. Ini paling bagus herbalnya hambat. Saudara, entah saya entah bubuk sama. Kalau ada mah diminumnya setelah makan. Ya, hambat saudara. Next. Terus kemudian kolesterol. Nah ini tadi kita bilang. Jika ada warna merahnya berlebih dari sini ke sini nih, ini merah, tapi di sini enggak, sini merah, di sininya enggak, sini merah, sininya enggak, sininya merah, sininya tidak. Apalagi merah yang terang banget, itu udah kolesterol. Cek. Ada lagi bu? Enggak terlalu. Ya, kolesterol. Kolesterol itu tidak melihat gemuk atau kurus ya. Orang kurus pun bisa kolesterol tinggi, apalagi triglisida. Triglisida itu dia bisa lebih tinggi. Kalau orang gemuk kan lemak, kalau itu kan kandungan di dalam darahnya kolesterol ataupun triglisida.
itu biasanya pusing. Pusingnya itu ditandakan biasanya ditepuk sini, itu pusing. Nah itu dari triglyceridnya umumnya tinggi. Enggak semua orang begitu, tapi umumnya. Next, teh pegagan bisa bu. Pegagan, teh pegagan untuk mengantisipasi kolesterol tidak perlu. Adanya toksin atau keracunan telapak tangan ini mengeras, atau jika toksinnya tinggi atau asam uratnya tinggi bergelombang naik. Nih, cek di sini nih, diraba bergelombang enggak, gerigi enggak? Kalau gerigi bergelombang tanda ini toksin atau asam urat tinggi. Toksin itu kebanyakan minum obat kimia dalam jangka waktu panjang. Ya, kukunya diraba bu. Iya, bergelombang atau berdujul. Kanan kiri di sini sama di sini. Coba diraba kanan kirinya, gerigi enggak? Ya. Yang mengeras di mana itu yang mengeras? Telapak tangan ini mengeras itu di sininya seperti kapalan. Oh, semua telapaknya. Iya. Kan kadang ada nih kalau kita salaman sama orang keras banget. Nah itu tanda lagi ada toksin atau keracunan. Kecuali kalau Bukan kapal ya, kalau kapal kan di sini nih pak. Oh iya. Kalau itu kan di sini. Oh di sini. Ya. Apanya? Kalau kapal kan biasanya di sini nih bu. Nah dia merasa dari sini. Iya. Ya. Kelihatan ya. Masing-masing introduksi diri ya. Cek. Itu juga nanti sekalian buat diagnosa saat ada pemeriksaan awal. Oh iya katanya. Keenam. Pertama tadi apa? Pertama apa tadi? Sembelit. Ayo jangan hanya dipotong. Pertama apa ayo? Sembelit. Sembelit. Kedua, Usus. Cernaan. sembelit lihat dari mana? Dari hitam. Sendi. Sendi Garis ini berwarna hitam. Ya, garis ini berwarna hitam. Yang kedua, Dari jempol. usus terlihat dari Jempol. jempol, bengkok. Yang ketiga, Ini apa? Migrain. migrain dan basir terlihat dari garis berwarna biru di telapak Telapak tangan. tangan. Yang keempat, alergi terlihat di Bawah telapak tangan. bawah jempol berwarna biru. Yang kelima, kolesterol tinggi terlihat di Ujung jari. ujung jari berwarna Merah. Yang keenam, keracunan terlihat dari Telapak tangannya. telapak tangan mengeras atau kuku bergelombang. Ya, insyaallah mudah-mudahan hafal dan ini menjadikan sebuah amalan diamalkan. Ketujuh, anemia. Anemia itu bisa terlihat dari telapak tangan terlihat pucat. Nah ini Bu Siti nih pucat. Pucat tuh yang dilingkarin. Ada iklan nih yang dilingkarin jangan dimakan. Karena apa itu? Karet. Ya. Iya, bulatan itu yang dilingkarin berwarna pucat dibandingkan yang lain. Di sini. Atau bisa dilihat di sininya berwarna putih nggak bu? Coba sampingnya lihat kelopak ibu. Ibu. Balaras ngelihat telapak kelopaknya bu. Lihat. Pucat nggak? Iya pucat banget gitu. Kurang tidur, kenapa nggak tidur? Pantesan saya nggak boleh donor darah. Iya ini nggak bisa. Saya udah donor darah beberapa kali. Bisa nggak? Bisa yang dulu. Oh, yang dulu. Terus 5 tahun ini saya koleksinya. Karena kan donor darah saya habis terus. Makan gitu. Kesian kalau kita gitu. Nggak boleh. Kesian Pak. Biar garunya boleh dilakukan ya Pak. Ini atau sakatilah itu tulang rawannya ikan hiu. Ikan hiu. Atau
pepaya merah atau bikin air tajin beras merah. Bit bisa bit ya. Bit Bisa. bisa. Bit aja. Buah naga kan, Buah naga enggak? kan merah tuh. Ya, anemia kelihatan ya. Next. Nomor 8, tekanan darah. Anemia dengan tekanan darah beda ya. Beda banget. Sekarang pencet tekan kuku jempolnya. Jika ditekan merahnya cepat kembali, berarti tekanan darahnya bagus. Maksudnya cuci lagi dong. Ini kuku. Kuku jempol ya. Kuku jempol. Kuku Cepet. jempol bukan kulitnya. Oh. Cek. Kalau cepat alhamdulillah. Ya. Tenang boy, tenang. Koleksinya paling banyak sabar. Itu dia. Kalau anemia tuh apa sih hemoglobin? Iya, anemia, hemoglobin. Kalau tekanan darah beda. Oh, cepet. Udah pernah tensi Pernah. berapa? Normal. Ya, Bapak. Paham ya? Yang ke-8 ya. Jadi jangan difoto aja dan juga dihafal. Karena nanti saat pemeriksaan harus dipakai. Next. Masalah wanita. Masalah wanita itu terlihat dari jari kelingking berupa fisiknya bengkok atau melengkung. Cek. Yo. Cek. Cek. Bapak cek nih. Ya. Maksudnya bengkok mana? Ini bengkok. Berarti ibu ada masalah, mohon maaf, seringnya di sini nggak nyaman, pegel. Lurusnya agak lurus, tapi sedikit. Ibu sama ibu seringnya di sini nggak nyamannya. Ya, coba bapak. Ini sama nih, dari sini nih bapak nggak nyamannya. Kalau dia kerucut, runcing itu biasanya minus. Coba nih, Mas Yoga. Ya, kelihatan nggak? Dari sini ke sini runcing nggak? Minus nggak? Ini pakai kacamata. Ini bengkoknya dari sini berarti sama, sering pegelnya dari sini sampai sini. Oh ini kanan mau kiri kanan. Iya, kan? Kalau di kiri Iya, bisa. sama. Kok bisa banget saya punggungnya pegang ini? Ya kan ini ada tanda. Kan ada tandanya, Bu. Iya. Untuk melihat punggung kita nyaman nggak nyaman itu di sini loh. Ini gambarnya pinggang. Kalau dia agak belok ke sini, ini orang ini nih, di sininya nih, berarti dari arah pinggang ke atas belikat. Jadi dari sini langsung ke Atau dulu saya pernah cedera pinggang atau begini. Atau begini. Ini ketemu, kalau bawahnya bolong, ini berarti ada masalah pinggang. Harus saya cedera jatuh dari motor, pinggangnya kena. Kalau rapat, nah ini minus nih, walaupun nggak kacamata juga agak minus nih melihatnya ya ke burung. Coba Kelihatan nggak? jauh. Bengkok. Jangan ditekan, santai nempel aja, nempel, samain. Ada. Kalau- Tidak. Nah, itu kan Oh, bolong itu. Iya, pokoknya nggak rapet ya. Rata-rata pinggang. Di daerah bawah sini. Iya, pinggang. Bawah mendekati, mohon maaf mendekati panggul. Tuh. Saya cedera waktu gue jatuh dari motor. Cedera, tanda, itu ada tanda. Saraf ujung kita itu ketarik. ANP ya, Pak? Mirip lah tapi Makanya bukan. ANP itu pasti bolong banget ya. Hah? Gimana Bu? Ini kalau ANP pasti bolong banget. Bolong banget. Ya. Dia nggak bisa rapet ya. Ya. Nah kalau nanti Mas Yoga cari calon istri, kelingkingnya kalau bisa jangan yang lancip, jangan yang runcing. Kalau runcing berarti satu ada masalah yang bermasalah, dan gugur tidak normal. Ya kalau pengen subur cari cewek yang nggak di luar dari ini, gitu. Jangan runcing rata-rata minus. Karena katanya sekarang, cewek cantik banget nih. Jarinya Jarinya lentik, Iya. gitu. Itu padahal
gitu. Jangan sampai. Ya, paham ya? Terus ya. Udah ke 9. Tinggal dikit lagi selesai. Tinggal ngapalinnya. Nah, masalah kolon usus besar. Usus besar ini ditujukan dari telunjuk bronchekok atau melengkung. Ya, melengkung, jari telunjuknya itu melengkung, itu usus besar atau kolon. Masalah BAB tadi. Sudah ya? Ini kurang lebih sama dengan pembelit. Next. Masalah jantung. Cek. Masalah jantung, jari tengahnya bengkok, kemudian ada keringat di telapak tangan dan telapak kaki. Ya, itu udah jelas tuh, menandakan ada masalah jantung. Jadi yang kita bicara ini masalah ya, bukan sakit ya, bukan sakit paru-paru, bukan sakit paru-paru, tapi lemah ya. Jadi bisa dideteksi, bisa diantisipasi. Ya, antisipasi, betul ya. Paham ya? Cek ya. Tadi udah dilihat belum? Udah lihat belum, pada bengkok semua jarinya nih. Kok enggak? Ini anemia banget nih. Anemia banget. Ini di bengkok banget. Kagetan ya, kagetan. Biasanya kalau gitu kaget ya itu. Sekarang dulu mah enggak ada. Iya. Sekarang Iya. kayak gitu saya. Dua, Pak. Jarinya bengkok, biasanya jari tengah bengkok. Ya, next. 12. Ginjal. Ini dua sumber kekuatan kita manusia, satu ada di jantung, dua ada di ginjal. Ya, ginjal, kan melihatnya aja begitu tuh. Kalau nggak kelihatan udah ketahuan dari kelingkingnya. Ya, bila ada kerut-kerutan di sini, maka orang tersebut kurang minum. Ya, tetapi jika dari sini nih, perhatikan nih, dari sini ke sini agak gemuk, bawah gemuk, sini gemuk, sini gemuk, sini gemuk, itu ada masalah ginjal. Cek. Ginjal itu berkaitan sama air, makanya kemarin saya bilang minum sesuai dengan berat badan. Ya, gambarannya 20 kali berat badan, 0,2 kali berat badan. Jadi misalnya saya 80, berarti kurang lebih saya harus minum 4 liter dalam satu hari. Ya, ya 3 literan lah, setengahnya lah. Jadi gitu. Ciri pipis atau air seni yang bagus itu seperti berwarna kuningnya kuning pucat, ya, tidak berbau nih, dan lawas dan tidak biasanya laki-laki kalau pengen udah pipis nih, pengen keluar lagi, nah itu berarti ada masalah. Jadi tuntas, bukan anyang-anyangan bu, jadi udah keluar nih, pas kira udah wawi, udah bersih, udah berhadas, udah pengen keluar lagi, nah itu. Makanya ada trik untuk laki-laki, sunnah Nabi menganjurkan untuk posisi jongkok dan membuat dehem kayak orang kaya. Ya, itu biasanya ada di kamar mandi kalau lagi itu supaya lawas, supaya tuntas. Karena kalau bahasa hadis itu ngeri banget, terutama laki-laki ngeri. Banyak orang masuk neraka gara-gara air seni. Dia pipis tidak bersih, kemudian dibawa sholat nggak sah. Makanya ilmu toharoh itu benar-benar harus dikuatin. Ya, toharoh bersih-bersih. Makanya masya Allah dulu ada guru saya, sekarang udah meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi setiap kali mau sholat itu mewajibkan untuk beliau sendiri ya, itu mandi dulu. Khawatir kenapa mandi dulu. Dan subhanallahnya bahasa toharoh itu air hujan ditampung.
hujan ditampung buat minum kita para muridnya itu minum nggak bikin sakit perut. Yang saya bingung itu tuh, kira di rumah minum air mentah diminum sakit perut. Itu dasarnya air hujan ternyata memang dipakai sama para peruqyah untuk mandiin orang yang kesurupan, orang yang kena santet. Bahkan orang yang belum punya keturunan harus mandi air hujan, suami istri. Kemudian apa? Ya. Berarti ada sama hujan-hujanan. Sama. Ada 2 hadis Nabi saat hujan itu beliau nangis. Nangisnya kenapa? Karena beliau dikasih gambaran orang yang masuk neraka itu seperti air hujan. Saking banyaknya. Kedua, beliau bahagia. Ada hadis mengatakan Nabi bahagia. Kenapa? Karena air hujan itu berkah. Bahkan saat ada hujan, badan beliau itu dibuka, pada dadanya dibuka, ngambil ke air hujan. Gitu. Karena apa? Berkah. Air hujan itu berkah. Seperti kita. Mohon maaf, Pak Afwan, Bapak. Terakhir nginjek tanah langsung apa? Nginjek tanah langsung kakinya. Ibu nyeker enggak? Nyeker, alhamdulillah sehat. Ibu tapi nyeker ya? Ya, Mas Yoga Apa ya? Seminggu yang lalu kayaknya. seminggu yang lalu. Ya, Bapak Sama pernah. pernah juga ya? Sering ya? Alhamdulillah, kalau sering gitu ya. Aspal semua ya Bu. Aspal konblok. Konsep filosofinya, kita yakin nggak kita itu diciptakan sama Allah dari tanah? Yakin nggak? Yakin ya. Bahasanya kalau kita diciptakan dari tanah berarti ada sumber energi di tanah. Saat kita tidak nginjek tanah dalam jangka waktu panjang, maka imunitas kita menurun. Selama ini kita hidup seperti hantu kayak di film-film. Kenapa? Nggak berani di tanah. Keluar dari rumah pakai sendal, pakai sepatu, naik motor, naik mobil. Ya udah tidur. Nah, orang tua dulu, orang yang sehat-sehat, anaknya banyak di kampung yang para petani yang tiap hari berinteraksi dengan tanah, lebih sehat dari orang kota. Iya. Ya kan? Dan bahasa sekarang kirting, atau kalau bahasa listrik grounding. Harus ada penggroundingan tubuh kita. Ada listrik statis kan dalam hidup diri kita, dinetralin di dalam tanah, nempel tanah. Gitu. Kalau ada rumputnya ngaruh nggak? Ya paling enggak nempel tanah lah gitu. Masih ada ya. Masih ada daripada nggak sama sekali. Kan begitu. Orang kampung yang berinteraksi dengan tanah itu luar biasa kesehatannya, bisa dibandingkan. Contoh 2 tahun yang lalu saat corona, ya orang tanpa sadar main tanaman, dan dia berinteraksi dengan tanah dan ada kepuasan tersendiri setelah dia main tanah, merasa tenang, merasa bahagia. Iya kan? Main tanah. Itu dia, Masya Allah. Ya, ini buka wawasan ya. Jadi kita harus berinteraksi dengan tanah. Bahkan untuk terapi infertilitas itu harus nginjek tanah. Ada 4 data, yang 2 berhasil, udah sekian tahun belum punya anak, yang 2 berhasil, yang 2 lagi gak berhasil. Yang berhasil itu yang tiap hari nginjek tanah, karena depan rumahnya masih ada tanah, masih main-mainan nanam kayak apa segala macam. Kalau udah hujan-hujanan, karena di dalam rumahnya, ada di dalam rumah dia ada bisa buat hujan-hujanan di dalam rumah. Ya, nginjek tanah. Ini tanah Bu, biar sehat Bu. Ya, insya Allah. Jadi itu tadi, sama halnya kita diciptakan dari tanah. Ada air hujan turun kena tubuh kita, berkembang biak, bahasanya gitu. Seperti air hujan turun ke bumi yang tadinya tandus kan tumbuh bermacam-macam
buah, bermacam-macam sayuran, kan begitu bahasa Al-Qur'annya tuh. Jadi air hujan berkah turun ke tanah, menghasilkan buah-buahan berbagai macam rasa, berbagai macam bentuk jenisnya. Gitu. Sama kita berencana, kita dari tanah tumbuh besar, kuat, imunitas meningkat, subur gitu bahasanya. Kenapa ya kalau pernah hujan itu langsung Iya, karena memang selama ini lagi sakit ibu, adaptasi. apa karena kayak tercemar ya gitu. Nah, baru dibersihin, pasti dibersihin. Tapi kalau udah sering lanjut, ibu meningkat imunitas. Seperti gini, kenapa saat kena air hujan terus kemudian tiba-tiba sakit? Sama halnya rumah mau ditingkatin, dirubuhin dulu nggak bu? Biasanya dirubuhin. Rumahnya yang sudah lama, sudah lapuk, mau ditingkatin, otomatis rumah yang lama dirubuhin, bikin fondasi baru yang kuat, baru nikat, kan gitu. Sama tubuh kita mungkin selama ini sudah terpapar 5P, pewarna, berasa, pestisida dan segala macamnya, ya kan? Sudah tercemar. Saat kena hujan yang berkah, nolak. Harusnya udah ada cemaran, makanya dia sakit. Tapi diterusin aja. Harusnya terusin. Iya. Hujan. Tapi nunggu hujannya jangan langsung. Misalkan pas baru hujan langsung hujan jangan, karena memang masih ada udara cermat. Nunggu kurang lebih 5-10 menit sudah hujan baru. Ya. Paham ya? Insyaallah ya. Nah, harus sehat, semangat sehat. Ke-13 nih. Masalah imbalan hormon. Jika hormon bermasalah maka ditandakan adanya bulan sabit di seluruh kuku. Jika hanya bagian jempol saja maka hormonnya bagus. Termasuk keinginan seks berkurang, ada keputihan, kurang gairah. Nah itu termasuk tidak balannya hormon. Winda, apa kabar? Satu doang. Sudah. Oh, kan wajar. Iya, kalau jempol doang tuh bagus. Tapi kalau ada di seluruh kuku ada masalah. Emang belasan dong. Yang satu nggak ada. Nah berarti kurang. Harusnya dua-duanya kanan kiri. Gitu. Ya. Hah? Kecil. Itu dia. Hormonnya berarti bermasalah. Berarti ibu selama ini sering makan ayam ya bu? Ayam. Iya, oh iya. Saya enggak Pak. Saya Senang sendiri. banget. Nikmatin. Satu, kenapa saya bilang begitu? Umum terjadi gitu ya. Jadi gini, ini kan masalah hormon ya. Ayam boiler itu umur berapa hari sudah dipanen? 14 hari sampai 30 sampai 40 hari. 40 hari aja itu udah 1 kiloan. Yang tadinya cimi kecil disuntik makanannya ada hormonnya, ya kan? Terus dimakan sama kita sekali oke, terus-terusan hormon yang ada yang itu nggak ke kita. Yang masuk nggak ke dalam pembuluh darah kita? Masuk. Makanya kenapa saat ini orang yang haid itu lebih cepat. Zaman saya umur SD itu belum ada yang haid. Haid itu kurang lebih umur 9 sampai 10 tahun baru haid. Sekarang umur di bawah 9 itu udah ada yang haid. Hormonnya meningkat. Sukanya apa? Pokoknya yang ayam suntikan, lele suntikan, ada hormonal dalam jangka waktu panjang dimakan terus mempengaruhi hormonal kita. Ya kan ada peletnya itu apa? Umur berapa hari supaya bisa dipanen nih? Bahasanya kan bahasa ekonomi biar ada untung banyak. Pokoknya yang makan ikan pelet. Iya. Ikan mas juga banyak. Sama. Ya kan? Coba aja perhatiin tetangga kita, anak-anak SD yang suka makan ayam, headnya atau baliknya lebih cepat nggak? Lebih cepat tes. Nah, itu, ya kan?
Bahkan waktu kami belajar kesehatan nih, kita belajar kesehatan. B2, tahu B2 ya? Ya, babi ya. Babi tahu ya. Kenapa dilarang sama Allah? Dulu kita tahunya karena ada cacing pita. Ternyata jauh dari itu. DNA-nya ya, DNA-nya dengan kita beda 1 digit. Saya banyak referensi, banyak itu dah. DNA kita dengan babi itu beda 1 digit. Misalkan nomornya 191, B2, kita 190, beda 1 digit. Makanya kenapa tidak boleh dimakan? Karena apa-apa yang menjadi tingkah laku B2 itu bisa masuk dalam tubuh kita. Bisa ditransfer ya. Iya. Apa-apa yang bahan baku dari B2 tanpa harus penelitian lagi, tanpa harus mengeluarkan uang lagi masuk kita. Mohon maaf, insulin, suntikan buat diabetes, ya kan? Ada yang beberapa halal, ada yang beberapa belum. Itu dari apa? B2. Alasannya kesehatan. Padahal sama Allah dilarang. Coba. Ya pokoknya turunan dari B2 itu tidak perlu lagi penelitian untuk manusia karena dia bakalan masuk ke tubuh manusia. Banyak banget, coba lihat di YouTube gini. Ada ayam pejantan 2. Ada ayam pejantan, ada ayam sepasang. Pasangan betina sama jantan. Tiba-tiba ada jantan baru, berantem nggak? Berantem dulu kan? Ngerebutin si betina kan? Ya kan? Kalau B2 ada sepasang nih, sepasang masuk dalam satu kandang, kemudian ada yang masukin perjantan baru, berantem enggak? Enggak, malah didorong, silakan. Coba pengaruhnya, hati-hati perilaku. Cek, silakan, banyak kok referensi gitu. Apalagi sekarang kan zaman digital, cek informasi luas banget tentang B2. Pelajarin aja. Iya. Babi. Kalau kita manusia, kalau kita sebagai seorang muslim sudah ada di keterangan hadis maupun Al-Quran haram. Tapi banyak obat-obatan dari B2 Ya, itu ujianmu, Makanya saya nggak suka minum. ujianmu ya. Jadi paham ya? Ini sekedar wawasan untuk lebihnya silakan cari referensinya. Ya, jadi begitu masalah hormonal itu mempengaruhi apa yang kita makan. Hati-hati. Ya, itu masalah. Makanya kalau keseringan, apalagi kalau keseringan makan B2, rata-rata asam urat tinggi. Itu vaksin juga tuh, Pak. Nah itu nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Udah pokoknya itu ya. Intinya pokoknya ayam, maksudnya udah gitu ya. Intinya itu ya. Oke. Lanjut next, angin. Nah, Ditunjukkan dengan spot berwarna putih, ya. Spot berwarna putih ini, ada putih-putihnya. titik-titik itu. Titik-titik itu angin. Kita pahamin ya bahwasanya di kita itu ada angin. Kalau di medis tidak ada, karena kita tahu kita hadisnya dari mana? Hadisnya sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Nah itu angin, ya. Seperti itu ya, sepertiga udara, sepertiga makanan, sepertiga minuman. Itu ada angin. Kentut dari mana? Ada gas, angin kan, buang angin bacaan gitu. Ada angin. Ya, spot. Biasanya kalau orang yang sering masuk angin itu ada kelemahan di usus kecil, dulunya pernah sakit tipes. Kalau orang yang sering sendawa, Sejauh itu mah asam lambung berbeda. dipegang ya. Ada kata juga bisa itu. Paling itu kalau misalkan kita habis makan, Hah? kecenderungannya pengen sendawa gitu. Angin itu asam lambung. Asam lambung ada gas, ada gas. Dah paham? Next. Lain-lain. Alhamdulillah sudah selesai nih. Lain-lain bila spot
kalau tadi spot putih itu masalah angin, jika spot merah itu kebanyakan penggunaan obat kimia, drugs atau narkoba. Ya, kalau ada spot warna merah. Bila semua merah ini tanda penderita panas, demam itu tangannya panas. Next. Kemudian pada jari jempol pada bagian ujung bila ada cekungan kempul udang ini tanda orang tersebut mempunyai masalah sinus atau alergi. Di sininya nih, di sininya dempot. Kalau di sini dempot berarti ada tandanya napasan. Jadi tunjukkan jari tengah apabila diregangkan seperti ini. Kalau ada rasa sakit di sini, maka dia sembelit. Ya. Terus kemudian bagian ujung jari bagian dalam, bila kempot ini tanda sayapnya menurun, jari kelingking. Jika di sini kempot, ya, itu berarti masalah sayapnya menurun. Next. Poin ini kemarin sudah dibahas. Pada penderita pingsan tekan kuat pada bagian tengah hidung sampai orangnya sadar, atau